jepit, tentu siapapun sangat menyukai alas kaki ini. Selain harganya yang murah, sandal jepit juga sangat nyaman dipakai. Namun apa jadinya jika sandal jepit yang memiliki harga selangit? Berikut daftar sandal jepit termahal yang telah Biz Update rangkum untuk Anda. Di urutan pertama ada sandal Chipkos. Sandal jepit yang diklaim sebagai sandal jepit termahal ini memiliki harga yang tidak kaleng-kaleng. Sandal yang dijual dengan ukuran 89 ini didesain oleh salah satu seniman kontemporer asal Los Angeles, Amerika Serikat. Bayangkan untuk satu pasang sandal jepit ini, Anda harus merogoh kocek hingga 18.000 USD atau kurang lebih sekitar 255 juta rupiah. Hal ini bukan tanpa alasan, karena kabarnya dengan membeli sepasang sandal ini, Anda ikut menyumbangkan biaya perlindungan untuk 1 hektar hutan hujan di Costa Rica. Di urutan kedua ada sandal jepit termahal yang diproduksi oleh salah satu brand perhiasan ternama dunia, H-Train. Bayangkan sepasang sandal jepit ini dihargai mencapai 17.000 USD atau sekitar 241 juta rupiah. Hal ini bukan tanpa alasan. Sandal H-Train ini dilengkapi dengan emas dan berlian pada talinya. Tak hanya itu, alasan sandal ini menjadi sangat mahal karena sandal ini hanya diproduksi satu pasang saja. Lalu di urutan ketiga ada sandal Crystalicious yang didesain oleh Crystalicious for Clothier Electric Couture. Berbeda dengan sandal yang pertama dan kedua, sandal yang didesain dengan tema rock and roll ini hanya seharga 1,8 ribu USD atau setara dengan 26 juta rupiah. Dan yang terakhir ada sandal Havaianas Valentino dari 2 merek fashion dunia yang berkolaborasi untuk memproduksi sebuah sandal jepit yaitu Valentino. Dari hasil kolaborasi ini terciptalah sandal jepit dengan harga mencapai 895 USD atau setara dengan 13 juta rupiah. Itu dia beberapa sandal jepit yang memiliki harga selangit. Nah, apakah pemirsa di rumah tertarik untuk memiliki salah satunya? Itu tadi luar biasa ya pemirsa, sandal jepit bisa punya harga yang selangit. Mudah-mudahan gak gampang copot ya. Oke, selamat siang pemirsa. Seperti biasa Biz Update menemani Anda bersama saya Syahna Suartono. Selama 30 menit ke depan kita akan membahas mengenai berbagai informasi menarik seputar dunia bisnis dan ekonomi up to date. Kita beralih ke informasi lain yaitu negara-negara penghasil emas terbanyak di dunia. Kira-kira negara mana saja ya? Berikut langsung aja kita lihat informasinya kami sajikan untuk Anda. Di berbagai negara, emas kerap disimpan oleh bank sentral. Emas dipandang investasi yang aman sebagai alternatif apabila mata uang seperti dolar mengalami tekanan. Berbagai negara menyimpan emas untuk mengantisipasi perang dan perlambatan ekonomi dunia. Amerika Serikat saat ini masih menjadi negara dengan tingkat perekonomian terbesar di dunia. Per akhir Juni 2019, Bank Sentral Amerika Serikat mencatat posisi cadangan emas sebesar 8.133,5 ton. Dengan jumlah sebesar itu, Amerika Serikat merupakan negara dengan cadangan emas terbesar di dunia. Posisi cadangan emas Amerika Serikat tercatat sebesar 74,9% dari total cadangan devisa. Jerman menyusul dengan posisi cadangan emas sebesar 3.373,6 ton per akhir Juni 2019. Perbedaan cadangan emas Jerman dan Amerika Serikat terpaut cukup jauh. Jerman juga merupakan negara dengan perekonomian terbesar keempat di dunia dan nomor 1 di Eropa. Perekonomian Jerman banyak didukung oleh kemajuan industri manufaktur, terutama otomotif. Posisi cadangan emas Jerman tercatat sebesar 68,9% dari total cadangan devisa negaranya.
Negara yang terkenal dengan negara asal pizza ini menempati urutan selanjutnya dalam daftar negara dengan cadangan emas terbanyak. Italia memiliki cadangan emas mencapai 2.451,8 ton yang berkontribusi terhadap 67,3% devisa negara. Di Italia, emas merupakan reserve of safety atau cadangan untuk keamanan dan memberikan perlindungan cukup baik dari fluktuasi terhadap nilai tukar dolar Amerika Serikat. Sebagai negara dengan perekonomian terbesar ke-6 di dunia, cadangan emas Perancis mencapai 2.435,9 ton pada akhir Juni 2019. Meskipun demikian, Perancis hanya mencadangkan emas sebesar 61,1% dari total cadangan devisa. Mengutip Reuters, sejak tahun lalu Bank of France telah berkomitmen untuk meningkatkan cadang emas mereka untuk membantu posisi Perancis di pasar internasional. Beberapa tahun ini, melalui bank sentralnya, Rusia sibuk mengumpulkan cadangan emas. Pada tahun 2015, Rusia bahkan sempat tercatat sebagai pembeli terbanyak emas karena program tersebut. Pada saat itu, tercatat sekitar 206 ton emas masuk ke Rusia dalam upaya diversifikasi cadangan devisa agar tak bertumpu pada dolar Amerika Serikat. Saat ini, Rusia memiliki cadangan sebesar 1.801,2 ton emas meliputi 15% dari cadangan devisa negara. Pemirsa, itulah tadi deretan negara dengan pemilik emas terbanyak di dunia. Semoga informasi tersebut berguna ya untuk Anda. Semua orang tentu saja memiliki keinginan untuk dapat bekerja di perusahaan yang bagus dengan gaji yang tinggi. Namun tidak semua orang dapat menikmati keberuntungan tersebut. Hal inilah yang membuat tidak sedikit orang mencoba peruntungan untuk bekerja dengan tingkat resiko yang tinggi, namun memiliki penghasilan yang luar biasa besar. Dan berikut Biz Update merangkum beberapa pekerjaan berbahaya dengan penghasilan fantastis. Menurut CNN Amerika Serikat, salah satu pekerjaan dengan penghasilan yang sangat besar adalah lineman. Hal ini dikarenakan lineman memiliki penghasilan di bawah 800 juta rupiah per tahun. Hal ini tentu saja tidak didapatkan secara cuma-cuma. Karena pekerjaan lineman sangatlah berbahaya. Seorang lineman harus bekerja memperbaiki kabel listrik bertegangan tinggi, bahkan di cuaca terburuk sekalipun. Nilai penghasilannya tidak dapat dibandingkan karena tingkat kematian seorang pekerja lineman sangatlah tinggi. Pekerjaan selanjutnya yang memiliki penghasilan yang tinggi adalah juru masak kapal selam. Bayangkan gaji yang akan diterima seorang juru masak kapal selam adalah $175.000 Amerika Serikat atau sekitar 2,6 miliar per tahun. Namun sayangnya pekerjaan ini sangatlah sedikit peminat. Selain resikonya yang besar, seorang juru masak kapal selam juga memiliki tantangan yang sangat besar, yaitu menciptakan makanan enak dan bergizi di ruangan yang sempit, panas dan pengap dengan bahan makanan seadanya. Bagi Anda para pecinta film dengan genre action, pasti tahu jika beberapa pemain utamanya membutuhkan stuntman atau pemeran pengganti untuk beberapa adegan berbahaya, seperti terpental, tertabrak, hingga terkena ledakan. Dengan resiko yang tinggi serta dapat mengancam nyawa, tentu saja stuntman bukanlah pekerjaan yang mudah. Bahkan kabarnya stuntman merupakan pekerjaan berbahaya yang memiliki penghasilan yang cukup besar, yaitu sekitar $70.000 Amerika Serikat atau sekitar 954 juta rupiah per tahun. Pekerjaan lain yang memiliki penghasilan yang tinggi adalah pesumo. Bayangkan seorang pesumo memiliki penghasilan 350 juta rupiah per bulan hingga 12 miliar rupiah jika sudah menjadi juara turnamen. Namun, di luar itu semua resiko yang dapat dialami seorang pesumo adalah cedera yang tidak main-main. Itu dia beberapa pekerjaan dengan penghasilan fantastis versi Biz Update. Siapa bilang barang bekas tidak ada gunanya? Ternyata banyak barang bekas atau lama yang mungkin sudah tidak terpakai justru memiliki nilai rupiah atau seni yang tinggi. Barang-barang tersebut dapat didaur ulang dan dipergunakan kembali, baik untuk sebuah karya yang sebelumnya mungkin belum pernah terpikirkan atau kembali digunakan. Dan berikut beberapa barang bekas yang memiliki nilai rupiah yang tinggi di tangan yang tepat. Apakah Anda memiliki kendaraan dan sudah waktunya untuk ganti ban? Jangan sekali-kali berpikir untuk membuang limbah ini ya, karena ternyata ban bekas memiliki nilai rupiah yang tidak main-main. Karena semakin banyak orang yang menggunakan ban bekas untuk disulap menjadi furniture.
Salah satunya adalah sofa. Dan jangan salah, bentuk yang unik membuat harga sofa dan ban bekas cukup mahal loh. Kisaran harga sofa ban bekas di pasaran antara Rp400.000 hingga jutaan rupiah per buah, dan tentu saja tergantung model dan kesulitan dalam proses pembuatannya. Barang bekas yang satu ini akan mudah Anda temukan dimanapun. Anda juga akan mendapatkannya secara gratis. Apalagi jika bukan kardus bekas. Hal ini dikarenakan kebanyakan orang jarang memanfaatkan kardus sebagai barang yang bermanfaat. Selain itu, sebagai pembungkus pakaian atau menjadi kardus bekas bisa disulap menjadi produk berharga yang laku dijual di pasaran. Salah satunya adalah lampion, lampu belajar atau lampu kamar yang indah. Dengan modal yang cukup minim dan kreativitas, Anda sudah dapat meraup untung yang cukup besar. Nah, bagi Anda yang suka minum minuman kaleng atau sering menemukannya di jalan, jangan langsung dibuang ya. Karena ternyata kaleng bekas ini dapat diolah menjadi miniatur unik yang bisa dijual. Dan jika Anda ragu apakah ada yang mau membelinya, jangan khawatir karena masih banyak yang melihat sebuah karya bukan dari bahannya, namun keunikannya. Beberapa miniatur yang dapat diolah dari kaleng bekas adalah miniatur motor, mobil, alat musik, dan masih banyak lagi. Untuk harga sendiri dapat disesuaikan dengan kesulitan ya. Itu dia beberapa barang bekas yang dapat dijadikan ladang pundi-pundi rupiah. Bayangkan dari bahan bekas ini, Anda bisa meraup untung yang tidak main-main. Tapi tentu saja harus diiringi konsistensi, tekad yang kuat, serta kemauan untuk berinovasi ya. Nah, mengejutkan ya, ternyata dengan sedikit keterampilan, barang yang biasanya dibuang bisa menjadi barang lain yang nilainya juga pasti lebih tinggi. Tapi ini juga pastinya selaras dengan semangat untuk mengurangi sampah. Selanjutnya ini juga yang biasa kita lihat, ini ada informasi lain nih mengenai air mineral, tapi yang kali ini nih yang termahal yang ada di dunia. Nah, kita akan lihat nanti, tapi informasi ini juga akan menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saatnya saya Shana Suartono pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan pastinya menghindari keramaian. Dan tentu saja tetap saksikan Bis Update setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di iNews. Sampai jumpa. Sekarang ini bukan hal yang sulit untuk menemukan air minum. Hampir di semua negara sudah menjual air mineral kemasan yang bisa didapat dengan mudah. Orang-orang sudah tidak perlu lagi repot-repot membawa botol dan air dari rumah. Harga air mineral di setiap negara pun bervariasi. Tapi hampir di semua negara harga air mineral pasti lebih murah dari minuman rasa. Di Indonesia sendiri, harga air mineral untuk ukuran sedang berkisar Rp3.000 sampai Rp5.000 per botolnya. Dengan harga tersebut masih banyak orang yang menganggap air mineral mahal dan berpikir untuk membawa sendiri dari rumah. Padahal, hal tersebut sebanding dengan kandungan yang ada di air mineral tersebut. Air mineral merupakan air yang telah dilengkapi dengan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dan memberi banyak manfaat. Tak heran jika beberapa negara bisa menjual air mineral dengan harga fantastis. Beverly Hills 9OH20 Luxy Collection Diamond Edition masih menjadi air mineral termahal di dunia. Sekarang ini, Beverly Hills 9OH20 Luxy Collection Diamond Edition dijual dengan harga kurang lebih 1,5 miliar rupiah. Yang membuat air ini mahal adalah sumber airnya berasal dari pegunungan Sierra Nevada yang kemudian ditambahkan mineral seperti potasium dan kalsium untuk meningkatkan rasanya. Desain botolnya dirancang oleh ahli perhiasan Mario Padilla dengan bertabur emas putih yang dilapisi emas 14 karat serta 250 berlian hitam dan 600 berlian putih GVS pada bagian tutup botolnya. Acqua di Cristallo Tributo Amodigliani menjadi air minum dalam kemasan termahal di dunia berikutnya dengan harga 850 juta per 750 ml. Air dalam Acqua di Cristallo Tributo Amodigliani ini bersumber dari mata air tersembunyi yang terletak di Fuji. Air minum tersebut semakin eksklusif dan mahal karena dikemas di dalam botol berlapis emas 24 karat. Bling H20s terkenal sebagai nama produk air mineral kelas premium. Salah satu produk termahalnya adalah Bling H20s The 10,000.
Sesuai namanya, desain kemasan air mineral ini bertabur 10.000 kristal Swarovski asli yang menutupi seluruh permukaan botol air minum tersebut. Harga satu botol minuman ini adalah sebesar 40 juta rupiah. Kalau air mineral yang satu ini berharga sangat mahal karena khasiat yang dimilikinya. Kona Nigari Water bersumber dari mata air yang berada pada 300 meter di bawah permukaan laut Pulau Hawaii, sehingga air ini memiliki elektrolit laut alami. Kona Nigari Water memiliki manfaat dapat menurunkan berat badan, menambah energi dan mempercantik kulit. Harga satu botol air mineral menyegarkan ini dibanderol seharga 5,7 juta rupiah per 750 ml. Filico menawarkan sensasi minum air mineral dengan penuh kemewahan. Filico memiliki desain kemasan kaca berbentuk seperti bidak catur yang bertabur Swarovski asli. Airnya pun bukan sembarangan. Filico bersumber dari mata air Nunobiki di Kobe, Jepang, yang terkenal dengan kemurniannya. Jika kamu ingin menikmati nikmatnya kesegaran air mineral dipadukan dengan kemewahan ini, kamu harus merogoh kocek sebesar 3,1 juta rupiah. Bukan dari air biasa, air mineral Svalbardi bersumber dari bongkahan es di daerah Glacier Svalbard, 1000 km dari kutub utara. Proses pengambilan airnya pun cukup sulit. Butuh 3-7 hari untuk menemukan bongkahan es yang memiliki umur hingga 4.000 tahun. Proses produksi air Svalbardi ini pun langsung di atas kapalnya, dengan menyimpan bongkahan es yang telah dipotong menjadi bagian yang lebih kecil ke dalam tempat penyimpanan khusus. Svalbardi dibanderol dengan harga 1,2 juta rupiah per botolnya. Itulah tadi air minum dengan harga termahal di dunia. Apakah Anda tertarik untuk mencobanya?